Master Dizun pemimpin klan Pangu berkata dengan acuh tak acuh, "Yang mulia klan Kriten, ini saran saya untuk Anda. Ini adalah kamp kultivasi biasa. Jika Anda berani menerobos masuk, Anda pasti akan mati. Juga, jangan lakukan itu untuk sesaat, itu akan membawa bencana bagi klan Anda. Jika Anda ingin klan Kryptonit Anda dimusnahkan, Anda dapat mencobanya." Dengan kata-kata pemimpin klan Pangu ini, ada nafas yang mengerikan melonjak di belakang kamp, dan menekan seluruh dunia. Itu adalah para Master Dizun. Dan ada lebih dari satu. Bajingan, brengsek, para Master Dizun dari klan Pangu. Gumam pria berbaju hitam itu meraung, suaranya bergemuruh, tetapi dengan keengganan yang tak ada habisnya. Pria berbaju hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Tidak peduli apakah Qin Chen ada di kamp kultivator biasa atau tidak, dia tidak bisa benar-benar masuk, kecuali dia ingin merobek wajahnya dengan aliansi manusia. Pemimpin klan Pangu dengan dingin menyaksikan Master Dizun berpakaian hitam pergi, mendengus dingin, lalu melirik pintu masuk yang kacau, dan berkata dengan dingin, "Bersihkan di sini." "Baik tuanku," ucap banyak orang yang hadir dengan hormat. Sosok pemimpin klan Pangu melintas, dan langsung kembali ke kedalaman kamp. "Pergi." Pemimpin klan Pangu ini tidak menyelidikinya. Gumam Qin Chen sedikit terkejut. Menurutnya, Master Dizun berpakaian hitam itu telah menyebabkan insiden besar. Sebagai master di kamp kultivasi biasa, seharusnya dia menyelidikinya dengan cermat. Qin Chen tidak pernah berpikir bahwa pemimpin klan Pangu akan pergi seperti ini. "Temanku, apakah kamu baru di sini?" kata seorang veteran di samping melirik Qin Chen dan berkata lagi sambil tersenyum, "Master Dizun klan Kriten tidak membunuh orang di kamp kultivasi biasa. Apa yang harus diselidiki secara mendalam oleh pemimpin di kamp? Terlebih lagi, Kryptonit adalah ras netral. Bagaimana jika itu mengganggu satu sama lain dan bergabung dengan aliansi iblis?" Adapun siapa yang dicari oleh Master Dizun berpakaian hitam, pemimpin kamp tidak tertarik untuk mengetahuinya. Selama mereka bisa memasuki kamp kultivasi biasa, mereka adalah orang-orang di kamp. Pemimpin kamp hanya perlu menjaga ketertiban kamp, dan hal lainnya dia tidak akan peduli. Kata veteran itu menjelaskan, "Bukankah terlalu bebas di sini?" Gumam Qin Chen menghela nafas, tidak heran orang-orang dari ras itu ingin bergabung dengan kamp kultivasi biasa, karena di sini tidak akan dibatasi seperti bergabung dengan pasukan lain, yang juga merupakan tempat favorit banyak orang kuat. "Cari tempat untuk menyembuhkan lukaku terlebih dahulu," pikir Qin Chen dalam hatinya, dia tidak berani meninggalkan kamp kultivator biasa ini sekarang. Siapa yang tahu jika pria berbaju hitam menjaga di luar, begitu keluar dari kamp, pemimpin kamp kultivator biasa ini tidak akan ikut campur di luar kamp. Di luar kamp kultivator biasa. Di lembah yang luas, pria berbaju hitam meraung, dan kejutan yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Gunung-gunung di sekitarnya runtuh, dan seluruh lembah runtuh dengan hebat di bawah pengaruh nafas hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata dari Master Dizun suku Pangu masih bergema di benak pria berbaju hitam itu, membuat matanya merah dan gila. Setelah waktu yang cukup lama, dia berhenti melampiaskan amarahnya, terengah-engah, matanya dingin, dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, surat perintah panggilan di tubuhnya menyala. Dizun pria berbaju hitam itu pusing, dan akhirnya menghela nafas, sepertinya dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia mengguncang tubuhnya dan menghilang di sini dalam sekejap. Di lembah tempat Zek emas hitam dan klan hantu pencakar langit yang telah jatuh, ada kekacauan saat ini. Seorang wanita mempesona dengan gaun merah berdiri dengan bangga, dengan topeng yang menutupi wajahnya. Jika Qin Chen ada di sini saat ini, meskipun orang ini mengenakan topeng, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah wanita yang telah melelang di pasar gelap. Dia sedang berjalan di lembah ini, mencari sesuatu, tetapi sebelum pergi, Qin Chen telah sepenuhnya membersihkan medan perang di sini, dan yang bisa dia intai hanyalah beberapa jejak yang sangat sederhana. Dan pada saat ini, sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di sini, berjalan keluar dari kehampaan, dan perlahan mendarat di depan wanita berbaju merah. Itu adalah pria berbaju hitam. "Saya telah bertemu utusan Kilan," ucap pria berbaju hitam dengan hormat kepada wanita berbaju merah.
Bagaimana dengan orang-orang klan Wara? Ucap wanita berbaju merah melihat pria berbaju hitam kembali sendirian, dan wajahnya sedikit berubah. Utusan Kilan, orang-orang dari klan Wara telah melarikan diri. Wanita berpakaian merah itu tiba-tiba menoleh, matanya bersinar tajam, dengan dingin menatap pria berpakaian hitam itu. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah dalam menjatuhkan orang-orang klan Wara kan? Bagaimana mungkin orang-orang itu bisa melarikan diri? Kata wajah wanita berbaju merah menjadi sangat jelek. Setelah Qin Chen pergi, dia telah memberitahu pria berpakaian hitam untuk mencegatnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang klan Wara akan mampu untuk melarikan diri. Kemarahan di hati saya bisa dibayangkan. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening, tetapi tetap dengan hormat berkata, "Utusan Kilan, orang-orang dari klan Wara bukanlah apa-apa, tetapi pemimpin Wara tidak sesederhana yang Anda pikirkan." Segera, pria berbaju hitam itu memberitahunya apa yang dia alami setelah melacaknya, termasuk bagaimana Qin Chen merancang untuk membunuh orang-orang sekemas hitam dan hantu pencakar langit di lembah ini, dan bagaimana dia kemudian lolos dari pelacakannya. Tentu saja, dia menghilangkan beberapa isi tentang keinginannya sendiri untuk menelan harta itu. Apakah bocah itu begitu kuat sehingga dia bisa lepas dari tanganmu? Ucap wanita berbaju merah kehilangan suaranya, terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia tahu Qin Chen sangat kuat, dia tidak menyangka akan begitu luar biasa. Apakah kamu yakin anak itu telah memasuki kamp kultivator biasa? Tanya wanita berbaju merah memandangi pria berbaju hitam. Dengan ekspresi curiga di matanya dia berkata lagi, orang ini jelas anggota kamp klan iblis. Jika tidak, bagaimana bisa dia memerintah orang-orang Wara, dan mengapa dia bisa memasuki kamp kultivasi kasual aliansi manusia? Pria berbaju hitam mengerutkan kening dan menjawab, itulah yang ingin saya ketahui. Orang ini bertanggung jawab atas klan Wara. Jelas, dia berasal dari kamp Zek atau dari kamp iblis lainnya. Namun, ketika saya melacak pria ini, dia benar-benar menghilang dalam kamp kultivator biasa. Selain kemungkinan memasuki kamp kultivasi biasa ini, hampir tidak ada kemungkinan lain. Saya yakin akan hal ini. Mata wanita merah itu meledak dengan cahaya cemerlang, dan dia berkata, jadi, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bahwa anak itu adalah anggota aliansi iblis, tetapi dia menggunakan beberapa cara untuk menghindari identifikasi kamp kultivator biasa, jadi dia bisa masuk ke dalam kamp ini. Namun, kemungkinan ini tidak terlalu tinggi. Lagi pula, kamp kultivator biasa adalah kamp besar aliansi manusia. Meskipun ini bukan kubu penting dari aliansi manusia, tidak mudah untuk membobol mata-mata. Adapun kemungkinan kedua, bocah itu sendiri adalah anggota aliansi manusia, tetapi dia telah bersembunyi di klan Wara dengan beberapa cara, sehingga dia dapat dengan aman memasuki kamp kultivator biasa tanpa dikenali. Jika ini mungkin, kata wanita berbaju merah dengan dingin, yang menunjukkan bahwa aliansi manusia telah menyusup ke mata-mata di aliansi iblis. Apakah kamu yakin mereka membunuh orang-orang dari Black Gold Sect dan hantu pencakar langit di sini sebelumnya? Tanya wanita berbaju merah mengubah topik pembicaraan. Itu benar, jawab pria berbaju hitam dengan hormat. Wanita berbaju merah melangkah ke lembah dan merasakan dengan hati-hati. Di tubuhnya, hantu berjalan keluar satu demi satu, dan hantu ini semuanya seperti orang sungguhan, seperti manusia hidup, mencari-cari. Klan Seribu Bayangan. Gumam pria berbaju hitam matanya menyusut, menunjukkan kecemburuan. Beberapa ras memang terlahir sebagai favorit. Klan Seribu Bayangan ini adalah salah satunya. Dikabarkan bahwa klan Seribu Bayangan teratas dapat mengembangkan beberapa klon dengan jiwa otonom, yang setara dengan banyak kehidupan. Selain itu, saat klan Seribu Bayangan bertarung, ia juga dapat berubah menjadi banyak avatar bayangan dengan kekuatan tempurnya sendiri. Wanita berbaju merah ini menjadi juru lelang pasar gelap karena identitasnya sebagai klan Seribu Bayangan, dan disukai oleh pasar gelap. Banyak hantu wanita berbaju merah telah lama menjelajahi lembah ini dengan hati-hati, tetapi masih belum menemukan informasi yang lebih berguna. Utusan Kilan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Utusan Kilan, jika Anda memiliki hubungan dengan kamp kultivator biasa, Anda dapat diam-diam memasuki kamp kultivator biasa untuk mencari tahu.
Ucap pria berpakaian hitam di Zun bertanya bahwa dia tidak tahu tentang lembah ini. Sebelum wanita berpakaian merah itu tiba, dia lewat saat dia mengejar Qin Chen. Saat itu, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun, sekarang sudah sangat lama. Seiring berjalannya waktu, secara alami tidak akan ada jejak yang tersisa. Kam kultivator biasa, kata wanita berbaju merah itu menunjukkan keraguan di wajahnya. Itu adalah wilayah aliansi manusia. Sebagai utusan pasar gelap, tidak sulit baginya untuk menemukan hubungan di Kam seperti itu. Namun, di Kam yang luas, dia sama sekali tidak memiliki informasi tentang pihak lain, bahkan jika dia dapat menemukan hubungan, dan bagaimana cara memeriksa identitas pihak lain. Lupakan saja di Kam kultivator biasa yang luas ini, tapi aku ingat bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Master Dizun bermata jahat dari Sek Mata Emas. Mulailah dengan klan Wara Sek. Ucap wanita berbaju merah menatap pria berbaju hitam. Dia memiliki keyakinan di matanya, Kam kultivator kasual sangat besar, tidak mudah menemukan orang ini, tetapi orang ini memiliki hubungan yang baik dengan klan Wara, dan klan Wara seharusnya mengetahui identitas aslinya, jadi kita bisa mulai dari klan Wara. Sudut mulut wanita berbaju merah itu mencibir, Zek Mata Emas adalah Zek baris kedua di antara Zek, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada klan Wara Zek. Selama ada Zek Mata Emas yang muncul, klan Wara Zek tidak akan berani menutupi pria itu, jadi mereka harus memberitahu identitasnya. Pada saat itu, akan jelas apakah orang itu dari aliansi manusia atau aliansi iblis. Kalau begitu aku akan pergi untuk memberitahu Evil Eye Dizun. Kamu tunggu saja kabar baikku. Ucap pria berpakaian hitam matanya berbinar. Sosoknya bergetar, dan tiba-tiba menghilang. Wanita berbaju merah melihat ke tempat pria berbaju hitam menghilang, dan kemudian mengamati lembah di sekitarnya, matanya suram, dan dia bergumam, bocah itu, bagaimana dia menangkap begitu banyak spesies alien di sungai bintang gelap. Ada fanatisme tak berujung di mata wanita berbaju merah itu. Dalam sekejap, sosok wanita berbaju merah itu meledak dan juga menghilang. Di Kam perbaikan biasa, Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa klan Wara telah menjadi sasaran pihak lain. Setelah Qin Chen menetap di sebuah gua, dia segera menempatkan banyak larangan dan mulai duduk bersila. Di tubuhnya, ada gelombang ki dan darah yang mengerikan, dan guntur bergemuruh seperti lautan, dan esensinya melonjak. Ki dan darah yang melonjak terus-menerus memperbaiki luka Qin Chen, terutama teknik khusus di dalam tablet kristal. Kekuatan genetik yang dibentuk oleh tubuhnya membuat tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan, bahkan membuat Qin Chen sendiri terkejut. Nafas jalan besar memenuhi tubuh Qin Chen. Selain itu, gelombang aura naga mengelilingi tubuh Qin Chen, berwarna keemasan dan bersinar di mana-mana. Ini sulit dan tidak bisa dijelaskan. Jika bukan karena Qin Chen menetapkan larangan di guanya, gerakan seperti itu pasti akan diteruskan dan menarik perhatian banyak orang. Qin Chen tidak tahu apakah Master Dizun berbaju hitam telah pergi. Setelah setengah bulan penuh, luka Qin Chen hampir pulih sebelum dia membuka matanya dan berhenti menutup diri untuk menyembuhkan lukanya. Namun, Qin Chen tidak meninggalkan Kam. Hari ini, dia hanya menunggu pembukaan Vientiane God Store. Meskipun pembukaan Vientiane God Store baru-baru ini, masih ada waktu sebelum Qin Chen memutuskan untuk tinggal di Kam ini. Adapun orang-orang klan Wara, meskipun ini adalah kekurangan, pada kenyataannya, orang-orang seperti Tian Xiong tidak mengetahui identitas mereka yang sebenarnya, dan ada iblis mati di belakang, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Qin Chen berhenti untuk menyembuhkan lukanya, dan harta karun seperti sinar muncul langsung di tangannya, yang merupakan cahaya milenium yang dia beli dari lelang pasar gelap. Benda ini berasal dari dunia rahasia magis di alam semesta dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Setelah disempurnakan dan menguasai konsepsi artistik, akan ada peningkatan baru dalam kecepatan terbang dan metode melarikan diri. Setelah mengalami pengejaran pria berbaju hitam, Qin Chen juga sedikit berdebar. Jika bukan karena Kam kultivator biasa di sini, dia mungkin sangat berbahaya. Tetapi jika dia memurnikan cahaya milenium ini, jika dia bertemu dengan hal seperti itu lagi, kemungkinan untuk melarikan diri pasti akan meningkat pesat. Jiwa Qin Chen meresap langsung ke cahaya milenium, dan segera,
konsepsi artistik yang unik membanjiri pikiran Qin Chen. Qin Chen merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi cahaya, dan ingin menyatu dengan dunia ini. Tentu saja, ini hanyalah ilusi, tetapi nafas dan konsepsi artistik yang terkandung dalam cahaya 1000 tahun membuat Qin Chen mabuk. Hanya saja persepsi cahaya milenium ini sangat sulit, karena berbeda dengan hati druid dan harta lainnya, yang dapat disempurnakan secara langsung. Bahkan dengan bakat Qin Chen, dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya dalam semalam. Setelah Qin Chen mengerti, dia tidak sombong atau terburu nafsu. Dia hanya mundur di dalam gua dan tidak peduli dengan urusan luar. Dia hanya mundur dan merangkum pertempuran sebelumnya, memahami harta karun seperti cahaya milenium, dan meningkatkan dirinya sendiri. Suatu hari, ketika Qin Chen sedang berlatih di pengasingan, tiba-tiba, rumah guanya bergetar hebat, seolah-olah ada yang memukulnya dengan keras. Seluruh rumah gua itu runtuh, dan ada ilusi bahwa itu akan meledak di tempat. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen membuka matanya, berjalan keluar gua, dan melihat beberapa pria kuat dengan aura luar biasa, menepuk banyak kamp perbaikan biasa di sekitar, membangunkan banyak prajurit di dalamnya. Kalian, pergilah, mulai hari ini, kalian akan berada di bawah komando iblis banteng emas. Anda semua akan mengikuti untuk membersihkan kamp dan memindahkan rumah gua Anda. Apakah kalian mendengar itu? Tidak jauh dari sana, beberapa orang terhormat memiliki mata dingin dan aura arogan, dan mereka berteriak pada para pembudidaya biasa di rumah gua di sekitarnya. Orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah master terhormat, berasal dari semua ras, dan memiliki postur tubuh yang luar biasa. Mereka memarahi, dan memberi perintah. Tidak diragukan lagi bahwa di kamp kultivasi biasa, banyak seniman bela diri memiliki basis kultivasi yang rendah, ada guru suci puncak, dan kebanyakan dari mereka adalah master terhormat setengah langkah. Tentu saja, jumlahnya juga cukup banyak. Hanya saja sebagian besar dari mereka yang datang ke kamp perbaikan biasa tidak memiliki latar belakang, dan mereka semua pergi sendiri. Tapi sekarang, para master terhormat ini bersiap untuk menyatukan para pembudidaya biasa di sini untuk bergabung dengan kamp mereka, dan dalam bentuk perintah, mereka membangunkan banyak praktisi seni bela diri yang berlatih di pengasingan seperti Qin Chen. Ini secara alami memicu ketidaknyamanan banyak orang. Namun, yang mengejutkan Qin Chen adalah tidak ada yang benar-benar melawan. Yang mulia ini tampaknya sangat kuat di bidang ini. Ekspresi mereka yang terkejut sedikit malu, tetapi mereka semua mematuhi perintah dan hampir tidak melawan. Dari mana orang-orang ini berasal? Nada yang begitu besar, bukankah itu berarti kamp kultivator biasa sangat bebas dan tidak perlu mengikuti perintah? Bagaimana Anda bisa merekrut bawahan? Seperti ini. Kata Qin Chen juga terbangun saat melihat seorang prajurit tua di sebelah gua. Qin Chen segera mengerutkan kening dan bertanya padanya. Orang ini adalah veteran yang telah menjelaskan kepadanya di awal, dan dia telah dipilih bersama dengan gua Qin Chen sebelumnya. Pada saat ini, dia juga terkejut. Melihat sekelompok orang ini, wajahnya sangat jelek. Mendengar pertanyaan Qin Chen, dia tidak bisa menahan senyum dan menjawab, orang-orang ini berada di bawah komando Lord Golden Bull Demon. Lord Golden Bull Demon adalah master terkenal di kamp kultivator biasa ini. Kekuatannya luar biasa. Meskipun kamp kultivator biasa sangat bebas, beberapa yang kuat masih akan membentuk kelompok dan mengatur pasukan mereka sendiri. Lagi pula, di tempat-tempat seperti kamp militer, prajurit dengan level yang sama sering bertarung satu sama lain. Siapapun yang memiliki lebih banyak bawahan secara alami akan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ini adalah hal yang biasa. Seperti yang dikatakan veteran itu, dia membersihkan gua. Oh, kali ini saya benar-benar sial. Saya benar-benar dibawa oleh sekelompok orang ini. Sepertinya saya akan menjadi kuli di hari-hari mendatang. Veteran itu berkata dengan getir. Tidak ada yang peduli. Bukankah ini hanya mengintimidasi pendatang baru? Bagaimana jika kamu tidak pergi? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Dia tidak tertarik berkelahi dengan orang-orang ini. Sekarang, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi dia tidak benar-benar ingin berkembang di kamp kultivasi biasa. Wajah veteran itu berubah,
dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan ini. Di sini, Anda tidak bisa mentolerir keengganan Anda. Jika berani berkata, tidak, kelompok orang ini tidak akan pernah menyerah, karena ini merupakan pukulan bagi wajah mereka, dan Anda akan bermusuhan dengan mereka." Qin Chen mendengarkan, tidak mengatakan apa-apa, hanya ingin masuk kembali ke gua. "Kamu tampak sangat tidak yakin. Kemarilah." Di kejauhan, para master terhormat itu sepertinya merasakan percakapan di sini. Salah satunya adalah pria kekar dengan palu besar di tangannya. Matanya selebar mangkuk pasir, memanggil Qin Chen, menunjuk Qin Chen dan menyuruhnya lewat. Di sebelah Qin Chen, wajah veteran itu menjadi pucat. Meskipun pihak lain meneriaki Qin Chen, kakinya sedikit lemah dan gemetar, dia hampir tidak bisa berdiri tegak. "Mengapa?" kata Qin Chen bertanya dengan tenang tanpa takut padanya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Mulai hari ini, kamu membawakan senjata untukku." Ucap pria kekar itu dengan satu tanduk di kepalanya, tidak tahu dari ras mana dia berasal, dan hidungnya kembung karena udara kasar. Saat pria kekar bertanduk satu itu berbicara, palu raksasa di tangannya melonjak dan mencapai Qin Chen. Dia dapat melihat bahwa Qin Chen tidak puas dengan itu. Dia telah melihat banyak duri seperti ini di kamp kultivator biasa, dan dia harus memberinya pelajaran sebelum dia tahu cara tumbuh. Terlebih lagi, dia harus membuat contoh.